Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Prastia Bayu Pasifik NIM 2018001. Di sini saya akan melanjutkan project sebelumnya, di mana sebelumnya saya sudah membuat halaman dashboard dari Bootstrap untuk diimplementasikan ke dalam Laravel. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membuat proses CRUD dari satu buah tabel. Pertama yang kita butuhkan tuh, kita buka dulu, udah masuk sini, kemudian rute ke tabelnya, route get, kemudian event, kemudian kelasnya dari controller, kita panggil controller dulu, kelas, kemudian metodenya itu tampil, koma, hilang. Kemudian di sini karena metode tampil belum dibuat, kita buat terlebih dahulu. Public function public function tampil. Kemudian di sini kita ambil datanya terlebih dahulu. Kita simpan ke dalam variabel. Kemudian mereturnkan sebuah view. Return view. Viewnya ini, kemudian dengan membawa data dari $. Oke, ini langsung titik koma. Ini ada error return view. Oh, benar. Baik, kita lanjut. Di sini ada error karena function dia perlu return view. Ini mereturn view dari ini, kemudian membawa compact sebuah data dari data ini, kemudian titik koma. Kalau kita jalankan di sini, oh ini ada yang error karena kita belum jalankan sampai p-nya. Sudah, habis itu kita jalankan debug terminal. Kita jalankan dulu PHP Artisan Serve. Sudah masuk. Nah, kemudian masuk ke route-nya. Nah, sudah masuk.
Karena di sini ada tambah data, maka kita perlu pertama kita perlu membuat route, karena di sini itu tambah data menggunakan modelnya menggunakan metode upload, maka kita perlu membuat route dulu. Route karena kita post diambil dari sini, karena kita mengirimkan data, kita ambil upload, kemudian controller class, dia bukan string tapi class, kemudian metodenya upload. Jadi kita buat di controllernya metode upload, public function upload. Nah, karena dia upload, dia butuh yang namanya request. Wow, tuh kurung. Yang pertama itu kita perlu validasi dulu. This validate request. Nah, di sini array karena yang di request tuh banyak. Requestnya dari sini, nama, tipe, efek ada di sini. Nama itu required, tipe, oh ini ada error. Nama dia betul seperti ini, required. Request, kemudian tipe dia required juga, efek dia required juga, required. Kemudian foto itu dia pertama required, image. Jadi yang nanti kalau upload selain image tidak bisa. Kemudian tipe data PNG, JPG, GIF, web, PMB, kemudian SVG, kemudian max 2048 ini untuk ukuran paling gedenya. Sudah. Setelah itu untuk foto kita perbaiki dulu, diupload dulu foto sama dengan request has file. Udah, berarti dia di $request. Apabila $request nih ada file yang namanya foto, kemudian nama file itu time
waktu sekarang ditambah dengan dia string concat string dengan foto dengan $foto get original name. Ini ada error, concat stringnya nggak bisa, jadi ini harus di concat ke sini dan di sini. Jadi nanti get original name ini ambil nama originalnya. Jadi semuanya namanya ABC, nanti ABC depannya adalah waktu sekarang. Kemudian tujuan uploadnya, karena tujuan upload tuh tetap di aplikasi ini supaya nanti yang dimasukkan ke database itu namanya aja. Tujuan upload sama dengan string. Kita kalau belum punya bisa buat di public, karena saya sudah buat, kita langsung aja. Kemudian dia dipindah pakai metode move punyanya PHP move. Nah, move ini pertama ada dua parameter, tujuan upload dan nama file. Jika sudah, nah karena sudah diupload, kita sekarang memasukkan datanya ke database menggunakan metode create. Nah, create ini sama dengan insert into. Nah, weapon ini adalah modelnya. Yang dimasukkan itu apa? Yang pertama, di sini diisi oleh ini. Benar. Kita buka. Ini harus sama dengan nama di sini. Jadi nama sama dengan request $request nama. Bukan titik koma, tapi koma. Request nama. Dia pertamanya karena di sini kita memasukkan banyak, maka yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat array. Nah, kemudian tipe sama dengan $request tipe, kemudian efek. Nah, ada $request efek. Kemudian foto, karena yang dimasukkan hanya string saja, maka yang kita masukkan itu nama filenya saja, nama file, titik koma. Kemudian jika sudah kita masukkan, ini jangan lupa titik koma. Jika sudah, kita masuk
kita perlu yang namanya alert untuk memberitahu user bahwa data sudah tersimpan. Alert, suite alert yang saya pakai sekarang ini bisa diinstal terlebih dahulu menggunakan yang Real Rashid melalui Composer installnya. Kita menggunakan bantuan dari terminal VS Code. Tunggu sampai selesai. Proses ini bisa cepat bisa lambat tergantung koneksi. Generating, tunggu dulu. Nah, kita lihat dokumentasi di installation sudah di usage. Karena kita menggunakan third party, maka kita perlu mengimport sebuah package atau paket lah. Kita copy di sini, kemudian kita paste. Nanti kalau udah selesai kita paste. Nah, sudah selesai, kita paste di sini. Kemudian kita pakai di sini alert sukses style, berhasil. Kemudian message data berhasil ditambahkan. Jangan lupa dikembalikan lagi ke halaman sebelumnya atau redirect ke halaman sebelumnya. Sudah. Kemudian kita coba, kita refresh, kita coba. Domain void install pemberian PC damage. Kita ini kemudian simpan, upload. Dia nggak mengenali public function upload. Dia web and upload. Dia ke atas dulu. Upload. Public function upload. Doesn't exist. Kenapa tidak eksis dia? Kalau di sini data belum masuk. Public function tampil. Upload. Ya sudah benar. Upload. Push. Kita copy, kita paste. Upload. Dia post, route post, weapon upload. Route post, weapon upload. Oh, bukan Honkai controller tapi weapon controller.
kita ulangi lagi, tambah data, refresh dulu, tambah data, domain void, install, choose, simpan. Ini biasanya ada masalah di validate kita nggak pakai dulu lah. Nama di efek foto dia harusnya bisa. Refresh. Domain void. Simpan. Get original name. Sekarang dia tidak bisa di get client original name. Oh ya, di sini ada salah di sini, get client, tapi datanya udah masuk. Oh belum. Jadi kita refresh, kita ulang lagi. Simpan. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita lihat domain of incarnation, image weapon, dia nampilinnya image weapon. Oke, udah masuk. Kemudian kita sekarang buat fitur edit. Di sini di sebelah kiri itu sudah ada method edit, berarti kita perlu membuat method edit. Public function edit, karena edit dia itu kan yang diedit satu doang, jadi dia perlu yang namanya ID. Kemudian karena dia merubah data, dia juga butuh request. Kemudian function edit ini karena edit ini nantinya akan pindah halaman, maka yang dibutuhkan cuma ID dulu. Jadi pertama kita ambil dulu seperti ini. Ini seperti ini. Tapi dia ke edit dengan melempar data. Nah, jika sudah, maka perlu upload yang function yang bernama upload. Upload. Nah, di sini baru dia butuh ID dan juga request, karena dia yang akan mengubah data. Adalah request. Kemudian yang pertama, validasi nggak usah karena error tadi. Kemudian kita cari dulu dengan method find dengan weapon find. Nah, find ini adalah select where gitu dari ID weapon. Oke, kemudian kita set data-datanya. Ini ada error karena belum declare controller. Oh, upload sudah ada. Dia bukan upload tapi update. Dia kemudian kita set data-datanya. Dollar kemudian namanya sama dengan request
nama, sama seperti sebelumnya. Ini efek tipe dulu, tipe, kemudian ini tipe, ini efek, ini efek, kemudian kita masuk ke pengkondisian. Jika ada gambar, if $request request has file, has file, dia has file foto. Kemudian kita masuk, hapus dulu filenya biar tidak menumpuk. File, delete dari delete dari image weapon, hapus data yang lama berdasarkan ID, berdasarkan ID. Kemudian bukan berdasarkan ID tapi fotonya. Weapon, foto weapon. Oke. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita perlu upload fotonya, simpan di lokal. Oke. Kemudian kita simpan menggunakan metode save. Bukan $weapon save. Oke. Kemudian kita panggil alert dan kemudian redirect. Alert berhasil diubah, kembalikan lagi. Oke, save, kemudian refresh, edit. Ya belum masuk. Open edit sudah ada. Dia dia belum kita tambahkan ke rutenya. Yang pertama tuh rute ke edit, berarti dia get edit, kemudian controller class, metodenya edit, kemudian satu lagi kita menggunakan metode put. Kenapa put? Karena ada kemungkinan user tidak mengubah datanya agar tidak terjadi duplikasi data. Ini edit, dia menangkap sebuah ID, dia update, dia juga perlu ID. Di sini update. Sudah, kita refresh, kita coba. Property ID tidak ada. Kita
berarti ada di sini. Edit, dia bukan al tapi find dari ID. Jadi kan yang mau dicari satu doang, satu aja, jadi seperti ini. Nah, data-datanya sudah ada, kemudian kita coba edit datanya, kemudian ubah. Nah, berhasil diubah, datanya sudah berubah. Kemudian ada metode hapus yang di sebelah sini, dia menggunakan metode delete. Jadi kita perlu definisikan dulu. Dia menggunakan get weapon delete. Ingat perlu ID karena yang dihapus cuma satu. Delete. Kemudian kita buat metodenya. Sebentar. Kita buat metodenya. Public function delete. Yang dia butuhkan itu data ID. Kemudian delete itu yang pertama kita find dulu datanya yang mau dihapus. Find, kemudian dia hapus dulu gambarnya biar tidak memenuhi storage. Ini sama seperti ini, file delete. Kemudian dia dihapus. Jika sudah ketemu, kita menggunakan metode delete. Setelah selesai, kemudian kita alert dan redirect ke halaman sebelumnya. Kita berhasil dihapus. Sudah. Untuk hapus sendiri itu saya menggunakan jQuery ini di bawah sini. Jadi ketika kita refresh, kita hapus datanya, muncul jQuery, cancel, kemudian hapus, yes, berhasil dihapus. Kemudian untuk metode cetak sendiri, dia memerlukan rute cetak. Ke cetak dia dicetak semua, jadi kemudian kita buat metode cetak public function cetak. Nah, karena cetak ini memerlukan sebuah third party, kita cari dulu dalam PDF dari Bari VVDH. Kita install dari Composer. Seperti tadi kita menginstal alert, kita tunggu prosesnya berjalan. Kemudian sebelum menggunakan kita perlu package dulu. Nih. Kemudian kita menggunakan template saja ini. Pertama kita ambil semua datanya dulu. Weapon itu sama dengan all. Kita ambil semua datanya. Kemudian dia nanti meload view dari ini weapon cetak. Jadi weapon cetak.
pencetak. Udah pencetak ya, udah. Kemudian ini pakai weapon. Kemudian di download ini namanya data. Sudah. Kemudian kita kembali ke sini, refresh, cetak. Oh, dia di sini nggak mau ngeload karena belum kita benar. Oh, dia tidak mau karena dia harus di compact, bukan seperti ini. Compact. Sudah. Kemudian refresh, cetak. Array string conversation ada di bukan seperti ini. Compact, cetak. Nah, kemudian kita download, start download, kemudian hasil. Nah, di sini data-data tadi sudah masuk dan sudah bisa dibuat laporannya. Nah, ini tadi di sini isinya hanya tabel-tabel saja. Jadi yang di print tadi di sini tuh tabel. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.